Selamat sore buat teman-teman. Selamat sore buat abang-abang kita senior. Merdeka! Merdeka! Oke. Ya, kita kan karena sore ini agak-agak cuacanya gimana gitu kan. Walaupun mengundang untuk tidur, tapi tak boleh untuk kenikmatannya atau ngantuk gitu, karena kita harus membicarakan bagaimana kehormatan Nusantara khususnya di kalangan pemuda. Jangan kita asal-asalan jadi anak pemuda tapi tak tahu apa yang mau dibuat untuk Kota Pematang Siantar. Maka untuk itu kita buat diskusi publik. Topiknya berapa harga suara anak muda Siantar. Tepuk tangan dulu untuk membuat kegiatan tersebut. Iya. Oke, baik. Mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku abang-abang, kakak-kakak, senior, Adina Pitupulu sebagai moderator hari ini. Saya dari mahasiswa mahasiswa hukum USI. Ya, jadi kita memperkenalkan dulu narasumber kita ya. Yang ini, yang pakai baju merah, ini Ketua BIL Fatah. Dia terakhir menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum DPD IMM Sumut tingkat Sumatera Utara. Ini Ketua Maruli Tua, yang di tengah Ketua Maruli Tua, Ketua PPKRI di Kota Pematang Siantar. Di samping ini agak nakal memang Pak dosen ini, mengkritik, tapi sampai kamu nggak tahu kita beri jawab. Tapi kira-kira seperti itulah Abang Bismar Siboya berani untuk menyampaikan dari kalangan akademisi untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda di Kota Pematang Siantar untuk menjelang Pilkada 2024 di tanggal 27 November nanti. Jadi untuk itu kita memulai untuk perdiskusian hari ini. Kita nyantai ya kawan-kawan. Harapannya memang bagaimana kita, walaupun kita sedikit hari ini, tapi tak terpungkiri bahwa harus kita sampaikan ke publik apa hasil pembicaraan kita ini, apa yang akan kita lakukan untuk ke depan agar anak-anak muda Pematang Siantar bukan hanya soal mencoblos saja, tapi ada untuk melakukan sesuatu di Kota Pematang Siantar. Kira-kira seperti itu yang ingin aku pantik untuk sebagai moderator di sore hari ini di diskusi publik. Oke, kita lanjut langsung ke mana ya, ke narasumber kita yang di tengah lah ya. Yang di tengah yaitu Ketua Maruli Tua Shopping. Ya Ketua, untuk topik hari ini kan berapa harga suara anak muda Siantar. Artinya Ketua hari ini posisinya sebagai kalangan anak muda yang memposisikan juga diri sebagai ketua organisasi di tingkat kota. Artinya kenapa hari ini banyaknya pemuda anak muda minim untuk bersuara, bahkan tak tahu apa yang ingin dilakukan, seakan-akan jadi tinggal menunggu tanggal 27 November mencoblos saja. Karena banyak anak muda sekarang sudah jadi TS lah, jadi membuat hoan-hoan lah, ayo dukung ini ya, dapat anggaran dah cair gitu kan. Sebenarnya anak muda mau buat apa sih Ketua? Mau buat apa dari kelompok Cipayung lah gitu, dari kelompok Cipayung mewakili apa kira-kira yang ingin anak muda lakukan agar topik hari ini mengkerucut berapa harga suara anak muda Siantar. Jangan karena anggaran 5 juta dilakukan, dikasih ketua TS udah selesai, nggak mau ngapa-ngapain, cuman bilang ya dukung dong nomor 1, dukung dong nomor 3, nomor 4. Ini sebenarnya harus kita waspadai. Maka sebagai kalangan aktivis dari ketua dari kelompok Cipayung, apa kira-kira yang ingin Ketua sampaikan di diskusi publik ini, karena kan kita disoroti kamera ini biar didengar pejabat-pejabat daerah Kota Pematang Siantar ini, khususnya KPU dan Bawaslu. Oke, berikan Ketua yang terbaik.
Oke, terima kasih untuk dari Andri moderator. Dari pertanyaan kan apa yang harus diperbuat anak muda hari ini, khususnya mahasiswa ya. Karena saya tahu ketuanya Menteri Perhimpunan Mahasiswa London. Hari ini kita ketahui bahwa mahasiswa dan anak muda adalah agent of change sebagai pembawa perubahan sosial, maka memang kita harus lebih kritis terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh paslon-paslon hari ini. Nah, yang kita lihatkan sejauh ini, saya belum melihat ada program dari paslon-paslon yang hari ini menetapkan yang mengkerucut terhadap atau mensupport anak muda. Yang kita mau kan sebagai mahasiswa hari ini, apa yang bisa diberikan pemimpin yang nantinya memimpin Kota Padang Siantar untuk anak muda di Kota Padang Siantar? Ya, harapannya memang kita difasilitasi, diberikan ruang untuk berkreasi. Anak muda kan hari ini punya pandangan yang kritis, punya intelektual, yang nantinya menjadi mitra untuk pemimpin yang akan duduk nanti. Jadi kita berharap memang pada pemimpin calon-calon pemimpin nantinya, yang hari ini ada 4 paslon, yang kita harapkan adalah Tergus anak muda memberikan ruang kepada anak muda hari ini. Bagaimana anak muda yang sebagai mitra bisa melihat apa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan nanti dan bisa memang mendukung untuk anak muda. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Ketua. Ternyata hal sesuatu sudah disampaikan, semoga didengar oleh pejabat daerah Kota Pematang Siantar, baik itu pemerintah maupun penyelenggara dan pengawas. Artinya yang disampaikan Ketua sudah tersampaikan ke publik, semoga didengar. Ya, agar kita mengkerucut lagi bagaimana sebenarnya suara pemuda itu berapa harganya. Nanti kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Tapi kita harus fokus dulu apa yang ingin anak muda berikan atau lakukan dari sesuai kehendak hatinya. Nah, kita sama-sama pertanyaannya dilanjutkan dari Ketua B. Pertanyaan yang sama, apa yang ingin anak muda lakukan di Kota Padang Siantar, Ketua? Waktu dan kesempatannya kita berikan. Cek, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, luar biasa ya, moderator tadi sangat bagus dalam membawakan acara ini, sangat keren lah. Terbukti dari orator-oratornya, juga apa yang disampaikan Ketua Maudi tadi, ada banyak yang hal ingin saya tambahin. Sebelum kita mengkerucut kepada apa yang diinginkan oleh anak muda Kota Pematang Siantar, sebenarnya kita harus bicara dulu berapa kira-kira jumlah pemilih anak muda atau yang bisa dikatakan milenial yang rentang usianya dari 20 sampai 40 tahun. Nah, hal itu datang beranjak ketika kita melihat data global bahwasanya di DPT Kota Pematang Siantar itu ada 202 juta pemilih. Nah, 55%-nya 55%-nya itu didominasi oleh kaum muda atau milenial, yang dimana hampir setengah dari DPT Kota Siantar itu adalah anak muda. Masalahnya terjadi ketika kita bertanya berapa suara anak muda Kota Pematang Siantar. Hal ini menjadi mengkerucut ketika kita berbicara bahwasannya di sini para caleg itu tidak memberikan ruang kepada anak muda hari ini. Mereka hanya sekedar menawarkan program-program atau janji-janji, seolah-olah diibaratkan para calon itu ingin membangun jembatan, tapi tidak ada sungai ataupun parit di dalamnya. Nah,
hal itu muncul datang ketika kita sebagai anak muda itu, apakah kita ingin terlibat di baik suksesi ataupun pemenangan, yang kedua event-event penyelenggaraan. Kalau kita berkaca misalnya pada Pilpres Februari lalu, di situ kita melihat bahwasannya banyak keterlibatan partisipatif dari anak muda. Dari semua paslon itu memiliki tim milenialnya sendiri. Paslon 01 misalnya, di situ dia memiliki program yang memang murni didasarkan oleh anak muda, yaitu Desa Anies. Paslon 02 juga memiliki program yang diisi oleh anak muda. Bayangkan bagaimana cara mengemas Bapak Presiden Prabowo itu dari sosok yang kepada kita itu totalitarianisme, militerisme, menjadi gemoy. Nah, itu adalah permainan dari ritme anak muda di sini. Paslon 03 juga memiliki program live in, tinggal di daerah-daerah, berbaur dengan masyarakat. Kalau kita berkaca pada pilkada tahun ini, satu pun paslon di Kota Pematang Siantar ini tidak memiliki tim milenialnya atau tidak mempunyai programnya. Bayangkan ada misalnya paslon tapi punya tim milenial katanya, tapi tidak memiliki kegiatan yang untuk merayu kaum muda. Akhirnya kaum muda ini cenderung menjadi jahat. Bayangkan jahatnya itu di mana? Hari ini kaum muda dipanggil, berapa KTP yang bisa kau kumpulkan? Dibawa masuk, akhirnya apa? Nah, kita kumpulkan, bisa kau kumpulkan 15 KTP misalnya. Jangankan 15, 20 pun bisa. Dan semua paslon itu seperti itu polanya di Kota Pematang Siantar ini saya lihat. Artinya apa? Anak muda itu menjadi jahat dan semuanya diambil. Baik paslon 01, 02, 03, 04, semuanya diambil. Dan ketika pada saat pemilihan mereka tidak datang, mereka lebih milih ngopi, camping, jalan-jalan dengan uang yang hasil mereka itu. Nah, ini salah siapa? Kita kembalikan dulu, salah siapa? Salah kaum mudanya, salah KPU-nya, atau salah para paslonnya itu? Itu yang kita miris melihat hari ini. Kenapa akhirnya para kaum muda atau milenial di Kota Pematang Siantar itu apatis melihat pilkada ini? Nah, mungkin itu tadi karena kita misalnya mengajukan contoh fakta, misalnya saya mempunyai kawan saya ini memiliki program yang saya anggap sangat bagus untuk membranding calon ataupun, namun program itu sampai hari ini tidak pernah direalisasi ataupun tidak diberikan ruang gitu. Artinya program ini harus berdasarkan diskusi partai, diskusi tim pemenangan. Padahal pure sebenarnya kalau anak muda ini hanya butuh event-event, anak muda ini hanya butuh ruang untuk berekspresi. Bayangkan di Kota Pematang Siantar ini tidak ada ruang untuk berekspresi. Fasilitas olahraga misalnya kita kritisi, tidak ada sama sekali. Fasilitas kesenian misalnya di Kota Pematang Siantar ini tidak ada gitu. Nah, kita berharap gitu. Artinya kita berharap nanti calon siapapun yang menang untuk peduli terhadap kaum muda, untuk terlibat langsung kepada kaum muda, menyentuh programnya. Mungkin itu saja sebagai pengantar dulu, mengantar panas diskusi ini. Kurang lebih saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih buat Ketua BIL. Ya, tepuk tangan buat teman-teman kepada Ketua BIL kita. Ya, tadi disampaikan ternyata banyaknya pemuda hari ini memang secara global 202 sudah tercatat. Terakhir rapat pleno KPU di PT Kota Pematang Siantar itu September kemarin 202.000. Nah, terus di kaum laki-laki lebih kecil laki-laki DPT laki-laki daripada perempuan, ada 95.000 banding 110.000. Sedangkan ini dia, nah ini kaum mudanya. Sedangkan dari kaum muda kalau kita umur 17 sampai 24 itu statistiknya sama-sama rentan 25.000, 2.500 laki-laki dan perempuan, hingga sampai 24 tahun. Dari 25 sampai 30 tahun itu semakin berkurang. Artinya kirakan 2.500 dikali 7 berarti ada sekitar 40.000 kaum pemuda di Kota Pematang Siantar kemana? Apakah tidur atau jualan atau kerja? Kita nggak tahu. Tapi itu yang kita harapkan, khususnya di Kota Pematang Siantar ada mahasiswa yang dimana banyaknya kampus
di kampus Pematang Siantar ini ada sekitar 20 kampus dan lebih dominan dikenal ada sekitar 6-7 kampus. Nah, selaku dari kalangan akademisi dari Bapak Bismar, abang kita selaku dosen, kenapa hari ini nggak nampak bermunculan anak muda yang khususnya mahasiswa? Itu pertanyaannya. Dan sebenarnya apa yang ingin, pertanyaan yang sama juga tadi, apa yang ingin anak muda lakukan untuk pilkada, pemimpin, mencari pemimpin kita 5 tahun ke depan? Kita berikan waktu dan kesempatan kepada abang kita Bismar Sigoya. Baik, terima kasih Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan buat kawan-kawan yang berhadir, khususnya pada senior-senior kami yang ada masih dalam satu gedung tapi mungkin di luar ruangan ini. Ada Bang Christian, ada Bang Bohlim, ada Bang Power juga. Terima kasih buat partisipasinya. Mungkin awal dari saya supaya, karena saya sih fokus ke judulnya ini supaya tidak lari dari tema. Berapa harga suara anak muda Siantar? Berapa harga suara anak muda Siantar? Nah, ini konteksnya dalam momen pilkada ya. Berapa harga suara anak muda Siantar ini dalam konteks pilkada? Ini momen pilkada ini kan agak unik. Hampir semua kita bisa bilang masyarakat Indonesia tahu kalau money politik itu dilarang, dimuat dalam undang-undang dan hukumnya berapa ancamannya jelas. Dan masyarakat tahu, calon juga tahu, tapi bukan lagi jadi rahasia, udah jadi rahasia umum ya. Kita semua tahu bahwa biasanya setiap pilkada ujung-ujungnya akan ada dia apalah namanya uang transportasi. Sekarang nggak ada sih. Sekarang calon pilkada itu calon wali kota itu nggak pernah ada yang nyogok sekarang, nggak pernah ada yang money politik. Tapi dengan hebatnya mereka bisa rubah jadi beras, bisa rubah jadi tiket, bisa rubah jadi voucher segala macam lah. Nah, yang bisa menyadari itu hanya kaum milenial atau anak muda yang kita anggap. Kalau anak muda dalam kita sepakat mungkin anak muda yang intelektual itu sebaiknya adalah anak muda yang berpendidikan, dan idealnya anak muda yang berpendidikan ada di kampus, kan begitu ya? Setuju ya? Jadi, nah masalahnya sekarang mahasiswa yang kita anggap intelek ini sudah tidak punya kemampuan intelek. Harusnya kan setiap mahasiswa melekat padanya intelektual itu, analisis itu. Jadi kemarin berdasarkan survei, kami ada melakukan survei kecil-kecilan. Saya tanya beberapa mahasiswa, kebetulan saya ngajar di USI dan di UISU. Ada bahkan mahasiswa semester 5 yang tidak tahu siapa calon wali kota. Tinggal ada 30 hari lagi ya, tapi dia tidak tahu siapa aja calon wali kota. Begitu juga di Simalungun, ini kasusnya di Panetoma. Tinggal di mana dia? Di Panetoma. Siapa calon bupati yang kuat di sana? Ini saya bukan saya bukan TS tapi mau lihat survei. Dia malah bilang nggak tahu calon bupati siapa. Nggak tahu Pak, dia calon bupatinya nggak tahu. Sebelah situ Nah, kiri itu. pada umumnya ketika ditanya, hampir 50% mahasiswa menjawab alasan untuk memilih itu, alasan untuk memilih karena dihimbau orang tua. Karena dihimbau orang tua, jadi orang tuanya yang ngajak. Nah, kita pilih si ini ya, pilih si ini. Tadi udah dititipkan minyak, tadi udah dititipkan jagung, dititipkan beras. Jadi seperti yang disampaikan Bang Bill tadi sama Bang Maruni, mahasiswa yang kita harapkan harusnya mengkritisi setiap program yang ditawarkan, itu tidak mungkin kita dapati lagi di Siantar. Dan ini bisa kita jadi refleksi. Program ini bisa kita jadikan refleksi. Inilah segelintir orang yang masih mau diajak berdiskusi terkait ini. Karena saya juga udah share ke grup mahasiswa baik di WISU, WISI, mungkin kawan-kawan juga udah share. Hanya ini yang datang, berarti memang ini refleksinya. Jadi kalau kita tanya harganya, harga suara anak muda dalam tanda kutip mahasiswa tidak ada harganya dalam definisi negatif, tidak ada harganya. Tapi dalam definisi positif juga tidak ada harganya karena harusnya tidak bisa dibeli, harusnya tidak bisa dibeli. Ntar agak panjang sedikit ya, siapa namanya? Andrea. Nah ini juga jadi catatan saya. Harusnya apa harga dari setiap mahasiswa itu? Seperti yang disampaikan tadi, saya menyambung juga yang disampaikan Bang Bill sama Bang Maruni. Harusnya kita inilah
agen-agen ketika datang calon, nanti kalau misalnya aku menang, ada salah satu calon mungkin menjanjikan akan bikin sekolah begini, akan mendirikan kampus begini, akan mendirikan perpustakaan begini. Harusnya di saat itu juga kita minta, kalau calonnya datang hanya untuk menyampaikan visi dan misinya, mahasiswa gak usah datang. Tapi kalau seperti Desa Anies, mungkin yang disampaikan Bang Bil, kita bisa diberikan kesempatan berdiskusi dengan calon itu, kita baru datang sehingga mereka tahu harganya mengundang mahasiswa. Harganya mengundang mahasiswa tidak 200.000, tidak 300.000, tapi harganya mahasiswa ketika dia berani datang, berarti dia berani membeli pikiran kita, membeli gagasan kita, bertukar pikiran di situ. Saya akan membuat kampus di Ciantar negeri. Langsung kita jawab, tahu nggak bu peraturannya mendirikan kampus negeri? Syarat-syaratnya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Memungkinkan nggak Ciantar punya itu? Jadi nggak. Kalau nggak mungkin, jadi ngapain dijadikan misi-misi misalnya? Atau ada mungkin yang mau nanti kita bikinkan perpustakaan yang begini? Di mana? Ada anggarannya, dari mana kalau anggarannya diambil itu? Dari situ kita bisa tahu dia menguasai nggak anggaran-anggaran yang ada di Pemko, kira-kira begitu. Jadi jangan asal nanti saya begini-begini. Nah, masalahnya yang terbesar, jumlah manusia yang seperti itu tinggal inilah misalnya yang disampaikan. Dari 200.000 kedua pemilih itu, aku dapat data dari KPU ini, yang umur 17 tahun itu 5.000, 18 5.000, pokoknya sampai 27 itu bisa kita perhitungkan 50.000. Yang 50.000 ini justru yang harus diharapkan ada di setiap kelurahan. Ketika ada datang calon atau TS yang berkampanye, langsung ditentang aja. Pak, boleh berdebat, boleh berdiskusi, nggak usah, yaudah, cabut aja Pak. Kalau cuma nyampe-nyampekan itu, kalau cuma nyampe-nyampekan itu, lewat aja medsos, bisa kok. Sayang uangnya, medsos biar kami baca aja. Oh, calon nomor 1 bilang gini, nomor 2 begini, nomor 3 begini, nomor 4 begini. Udah, nggak usah. Tapi kalau mau datang berdebat, gimana caranya Bapak buat itu? Kalau dia bisa jawab dengan konkret, maka memang itulah harganya anak muda. Maka harga suara anak muda harus satu kebijakan yang konkret untuk kegiatan-kegiatan anak muda, misalnya kayak stadion. Nanti kita bikin ke stadion, dari mana uangnya? Bagaimana caranya keluarkan itu? Di mana tempatnya? Bukannya selama ini sudah ada stadion, kenapa nggak berjalan misalnya? Ya kita konkret aja, jangan lagi, oh iya nanti gini. Nah orang-orang tua kita yang sudah 35 tahun ke atas, mungkin 40 tahun, nggak sanggup lagi berargumen seperti itu. Justru kita ini yang harus punya tanggung jawab berargumen sama mereka seperti itu, supaya jadi kaca juga bagi TS-TS-nya, bagi calon wali kota. Milih TS juga kalau boleh orang yang memang punya pikiran kritis, punya pemikiran argumen, jangan sekedar mungkin ya bisa merampok suara atau mengeluarkan suara. Walaupun memang cara menang di Ciantar harus gitu memang. Maka tergantung kita mau begitu terus atau mau berubah. Kira-kira begitu mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman buat abang kita Bismas gue ya. Ya tadi tertarik sih, unik bahwa apa sih kaum pemuda lakukan. Bahkan dibilang abang ini harga mahasiswa, khususnya anak muda di mahasiswa nggak ada bayarnya. Tapi kalau kita ingin mendirikan kampus yang dibilang abang ini tadi, mendirikan kampus berarti kan butuh anggaran dong. Nah, setelah jadi dikatakan anak muda sampai umur 30 tahun. Dari 17 sampai 30 tahun di Kota Pematang Siantar ini ada 65.500 anak pemuda. Kalau kita kalikan 50.000 itu 3 miliar, 3,2 miliar. Kalau kita kalikan 100.000 per orang gitu kan. Apakah 65.500 ini mampu dikali 100.000 mampu untuk mendirikan kampus? Nah, ini kan untuk menyadarkan teman-teman bahwa jangan kita seakan-akan anak muda nggak mampu untuk memberikan. Karena juga paslon-paslon ini butuh strategi dari anak muda. Sepakat kita ya? Nah, anak muda itu dibutuhkan paslon sebenarnya. Tapi mampukah para pasangan calon yang 4 pasangan ini mampu untuk mengajak kita dari kaum elemen anak muda? Nah, semoga hasil dari sini kita mampu memberikannya. Mana tahu mereka membicarakan kita. Jadi kita lanjut kepada langsung ketua Bil, langsung ke topik ketua. Berapa harga suara anak muda Ciantar? Kita berikan waktu. Setelah dari sini kita akan lempar pertanyaan apa yang ingin disampaikan teman-teman yang hadir di sore hari ini. Langsung ketua. Baik, terima kasih. Kok nggak ketua malu dulu? Ketua Bil, ganti-ganti ya. Baik, terima kasih. Agak segan kan ketua. Baik, kalau tadi bicara, ada tadi satu kata yang sangat menarik, refleksi dari kata Bang Bismar. Kalau kita refleksikan sebagai milenial, calon-calon yang hadir di Kota Pematang Siantar ini bagian dari milenial atau kolonial?
Saya lempar lu ke audiens, itu bagian dari milenial atau kolonial? Mungkin silahkan dijawab di hati masing-masing saja. Masing-masing mungkin sudah ada calon yang akan dipilih di 27 November nanti. Nah, kembali tadi kepada misalnya berapa harga suara anak muda di Kota Pematang Siantar. Kalau saya katakan suara anak muda ini apabila tidak terakomodir, tidak terstruktur secara masif, maka anak muda akan cenderung jahat tadi saya katakan. Cenderung jahat tadi ikut terlibat di tiap paslon. Saya ambil contoh misalnya di Kabupaten Simalungun. Di salah satu nagori itu DPT-nya 1100. Pada saat pemilu kemarin, dari 1100 ini ada 3 orang caleg datang. Bayangkan 3 orang caleg, dan di 3 ini di caleg A dia ngasih KTP berjumlah 700, di caleg B dia kasih 500, di caleg C dia kasih 300. Artinya sudah berdouble-double gitu. Ini apa? Ini kesalahan siapa? Ini adalah kesalahan sistem berpolitik kita. Kalau saya katakan sistem kesalahan dari Bawaslu atau KPU sebagai penyelenggara. Maunya kita rekomendasikan hari ini kepada KPU ataupun Bawaslu, gak usah lah. Mungkin kalau saya katakan tadi misalnya dibilang Bang Bismar itu calon-calon datang memberikan argumentasinya, mungkin saya katakan tidak berani satupun paslon, tidak berani. Tapi untuk menyerap sajalah kita datang, kita panggil paslon, dia serap semua aspirasi-aspirasi dari kaum muda ini, dia serap. Ya paling kan tinggal jawab, ya nanti akan saya lakukan. Artinya ada kepuasan di diri kita gitu. Artinya kita langsung menyampaikan kepada paslon itu. Apabila suara ini tadi tidak diakomodir ataupun diabaikan begitu saja, jangan salahkan kami para pemilih ini tidak datang ke TPS, ataupun kami coblos saja semua, jangan salahkan kami. Karena apa? Kita berkaca pada pemilu Siantar kemarin, itu jumlah surat suara yang sah yang hadir ke TPS itu sekitar 140.000. Ada sekitar 30% mungkin dari DPD sekarang yang tidak hadir. Dan bisa jadi 30% itu adalah kaum muda semua. Kita belum bicara kaum muda yang pergilah atau keluar negeri kerja kemana-mana, atau yang mungkin kuliahnya tidak bisa balik. Kita belum berbicara sampai ke poin itu. Tapi seapatis itulah Kota Pematang Siantar hari ini kaum mudanya untuk melaksanakan pilkada ini. Karena apa? Karena kesalahan sistem berpolitik kita. Kita anak muda ini hanya butuh para paslon itu hadir di tengah-tengah kita. Kita menyampaikan secara langsung gagasan-gagasan kita, dan jangan dikasih ruang anak muda itu untuk terus berekspresi. Jangan hanya sekedar jualan program lah. Karena jahatnya para paslon ini sering ketika kita datang itu, mereka itu seolah-olah menganggap kita ini ibaratnya mengolah. Itu udah khas sekali saya tadi, mengolah bahasa. Kita mau program, oh ini ngolah ini kan, ini ngolah ini kan. Padahal dia nggak mengerti bagaimana cara meraih kaum muda untuk hadir di TPS. Mungkin itu yang menjadi tantangan kita hari ini. Jika ditanya berapa harga suara anak muda itu, pas dari jawaban Bang Bismar tadi, secara positif tidak bisa terbeli, secara negatif ya itu tadi nakal, cenderung nakal lah dan jahat. Mungkin itu saja, Bung Andre, saya kembalikan. Terima kasih. Iya, baik. Cocok. Secara positif dan secara negatif. Tapi bagaimana kita menyikapinya untuk memilih di TPS? Apa sebenarnya yang kita kendaki? Apakah kita harus negatif atau positif? Kan kira-kira seperti itu. Apakah kita harus menerima atau tetap pada idealisme kita sebagai kaum intelektual, khususnya kalangan mahasiswa? Tapi di sini ada dari perwakilan mahasiswa untuk menjawab itu. Berapa harga suara anak muda Siantar, Ketua Maruli? Kita berikan waktu dan kesempatan. Baik, ini berapa harga suara anak muda Siantar itu bicara angka sebenarnya. Tapi kita sebagai mahasiswa memang kaum intelektual harusnya suara kita tidak boleh dinilai. Kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, tidak boleh didikte oleh para paslon. Di mana tadi disampaikan bahwa hal yang paling mahal dalam pada mahasiswa adalah gagasan. Maka memang
harga untuk sebuah suara pada kaum muda adalah bagaimana visi dan misi dari setiap paslon bisa sesuai dengan yang diharapkan mahasiswa. Artinya gagasan-gagasan yang harus disampaikan mahasiswa itu harus bisa diakomodir. Karena itu ruang mahasiswa bukan hanya sejumlah ya. Contoh, kalau mahasiswa kan harus kita berpikir jangka pendek, jangka panjangnya. Sama dengan ketua Bil, positif negatif ya kan. Kalau jangka pendek memang 200.000 itu hanya sebentar. Tapi pengaruh untuk 5 tahun bagaimana? Kan itu. Yang kita harapkan kan 5 tahun ke depan. Apa yang bisa kita buat sebagai anak muda? Ini kan jangka panjang yang harus kita pikirkan sebagai mahasiswa, bukan jangka pendek. Maka memang untuk harga suara anak muda tidak bisa dinilai, tapi harus disesuaikan dengan visi dan misi yang memang mendukung yang namanya gagasan-gagasan dari mahasiswa. Mungkin itu Bung Andri yang saya pastikan hari ini. Saya berharap memang mahasiswa sebagai kaum intelektual yang sudah paham tentang demokrasi, paham pemilih, lebih bijaklah dengan paslon-paslon hari ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ketua Maruli. Ya, sebelum Bang Bismar untuk menyampaikan beberapa pandangan ide dan gagasannya, teman-teman persiapkan untuk bertanyakah atau memberikan masukan. Tapi harapanku nggak usah kita bertanya-tanya, tapi kita memberikan masukan apa sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah tadi disampaikan Ketua Maruli bahwa ada jangka panjang dan jangka pendek? Kalau teman-teman mau jangka pendek, ya ini tadi datang ke TPS menerima uang, nah itu negatif, gitu. Kalau mau jangka panjang, apa yang kita lakukan? Nah, ini yang sebenarnya ingin kita minta dari teman-teman audiens yang hadir di sini. Ada tadi abang-abang konfront kita yang 2 orang di sana. Perlu ide, gagasan, masukan untuk kepada 4 pasangan calon yang akan memimpin Kota Pematang Siantar. Untuk itu dipersiapkan buat teman-teman dan kita melanjutkan kepada Bang Bismar. Bang, kira-kira berapa harga suara anak muda Siantar ini, Bang? Tadi kan sudah Bang jawab, tapi lebih banyaklah dulu agar teman-teman audiens di sini banyak ada yang memberikan masukan nanti. Mana tahu kan setelah Bang berbicara, setelah dosen kan biasanya Bang mengajar ini. Nah, mana tahu nanti dipertanyakan atau beri masukan. Oke, waktu dan kesempatannya Bang Bismar. Oke, tadi sebenarnya kita ulas sedikit. Kalau ditanya berapa harga suara anak muda Siantar, ya harapan kita kalau seandainya seluruh organisasi pemuda, anak muda, mahasiswa, termasuk Cipayung mungkin yang bisa menjadi penggagas utama, memberikan satu konsep tentang kebijakan yang akan kita dukung dari wali kota. Siapapun wali kotanya akan kita pilih kalau menyetujui konsep kami ini. Dan konsep kami ini sebelum disetujui boleh kita perdebatkan dengan wali kotanya dan tim sesnya. Misalnya contoh, kami mengusulkan konsep yang konkret terkait kebijakan pendidikan atau olahraga atau mungkin seni budaya. Ini usulan kami. Kalian setujui nggak? Nggak. Ya udah, cabut. Nggak usah kami pilih. Cari yang mau, dan yang mau itu harus ada lah hitam di atas putih, atau apa caranya supaya mereka mau menyetujui itu dulu. Sehingga kalau bisa, maka kita anak-anak muda Cipayung plus dan lain-lain harus bekerja sama menggandeng kawan-kawan calon ini mau menerima gagasan kita. Maka kita bila peduli ya walaupun mungkin agak kurang etis ya, ketika misalnya organisasi mahasiswa menyatakan dukungan kepada satu calon, tapi tidak apa-apa karena ini masih bergening yang bagus untuk kami. Kenapa enggak? Dibandingkan yang lain hanya sekedar janji-janji. Karena namanya mau dipilih semua bisa dibilangin kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kenapa mungkin tidak ada gagasan itu seperti kata Bang Bil tadi. Pertama, mungkin sang wali kotanya tidak ada yang berani, atau mungkin tidak mampu, atau TS-nya juga mungkin tidak berani. Mungkin. Yang kedua, mungkin variabel yang mungkin karena kita hanya 20% atau sampai 30%. Jadi ditinggalkan saja itu anak-anak muda yang mungkin sok-sok intelek, mungkin begitu bahasanya ya,
Nah, jadi akhirnya mereka memilih tidak merangkul kita, karena kalau merangkul kita urusannya repot ya, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir ini masalahnya yang kita anggap intelek itu ternyata bisa dibayar. Maka mungkin beberapa strategi dari calon-calon wali kota, urusan yang intelek itu belakangan. Kasih aja nanti bonusnya mungkin bisa berubah mungkin. Makanya harus kita hindari. Tadi seperti yang sudah disampaikan, kami sudah melakukan survei kecil-kecilan. Bahkan mahasiswa sampai tingkat semester 5 masih banyak yang tidak tahu siapa calon wali kota dan siapa calon bupati. Belum visi-misinya. Waduh, kalau misalnya ada mahasiswa gitu, calon nomor 1 apa visi-misinya, dia hafal. Wah, luar biasa itu. Bahkan kita sendiri pun mungkin udah lupa sama visi-misi calon-calon itu karena kayaknya begitu aja dia. Nah, maka siapa yang salah di situ tadi? Ada tadi pertanyaan, siapa yang salah di situ? Semua salah. KPU juga harus bertanggung jawab karena gagal berarti mensosialisasikan itu dengan sempurna. Yang kedua, dosen juga banyak salahnya. Mungkin tidak diajarkan itu di kampus. Guru juga dari SMP SMA mungkin nggak diajarkan untuk kritis. Nah, ya kan? Orang tua pun di rumah udah anak siapa yang ngasih duit udah. Nah itu sekarang jadi bahaya. Bahayanya orang tua pun udah mengajak kita begitu ya. Udah berapa lah? Yang mana aja pilih aja semua. Siapa yang ngasih minta pilih aja semua. Sekarang kita juga harus refleks sendiri masing-masing. Sanggup gak kita nolak uang itu? Aku sampai sama Bang Power ini kan satu tim kalau apa ya. Sampai sekarang kami sanggup, sampai sekarang ya. Sampai sekarang kami sanggup. Sampai sekarang kami masih sanggup menolak tahun-tahun itu, nggak tahu lah nanti. Sampai sekarang kami masih sanggup. Itulah kira-kira. Jadi mungkin ya harga suara kita harus kebijakan yang konkret dari kita. Oke, gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ketiga narasumber kita. Tepuk tangan lah. Niko, Fatih, kan sudah terkerucut kan, nggak perlu lagi kita panjang-panjang lebar mendiskusikan berapa lah suara kita, kira-kira seperti itu. Berapa sih suara kita anak muda di Kota Matang Center ini? Ada 30%. Tapi apa sebenarnya mau kita buat gitu? Apakah tadi yang disampaikan Bang Bisma berarti kurang sosialisasi KPU? Ya udah, kita di mana Bang? Aku kan banyak mahasiswa ekonomi. Ya, jadi itulah. Itu iklannya. Iklan. Biar nggak tukar kali. Tapi itu tadi kita berharap memang apa masukan dari teman-teman, mau itu dari mahasiswa ataupun dari abang-abang kita yang ada di sini, Bang Abe kan, Bang Abror, abang kita, adik-adik kita, Pandi, Niko. Ya, kita berikan buat teman-teman siapa yang ingin memegang mic yang bersedia untuk menyampaikan gagasan idenya, kita persilahkan. Ya. Nah, patar. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patar Hafidul. Saya dari KMKRI. Di sini bahwasanya kita selaku anak muda, ya kan? Apalagi kita sebagai kaum milenial, agen perubahan. Nah, dari tadi kalau tidak salah Pak Materi menyampaikan tentang kita selaku anak muda yang kritis. Tapi Pak, ternyata kita lihat, kita survei yang ada di lapangan ini, apakah anak muda sekarang kritis atau tidak? Realistis atau tidak? Kita sekarang Bang berbicara yang namanya realistis. Ada uang, kita coblos, kan begitu. Nah, Bang, kalau tidak salah tadi Ketua BIL menyampaikan bahwasanya kita surati, kita sampaikan kepada Bawaslu bagaimana cara mereka untuk mengabarkan anak muda. Begitu kan Ketua BIL? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bang, kita kan selaku anak muda gini kan, bahwasanya saya juga nanti bakal, saya setelah lulus bahwasanya nanti mau kerja apa, tidak bisa makan. Kita kan pasti berpikir begitu. Nah, dengan cara uang begitu, dengan cara uang dapat instan cepat, kita langsung bisa, langsung aja kita pilih ini. Gimana sih caranya kita selaku anak muda memberikan dampak-dampak positif kepada pemuda-pemuda lainnya supaya berpikir apa yang kita pikirkan? Karena gak semua pemikiran kita itu sama. Karena kan kita selaku mahasiswa, kita mungkin udah bisa diajarkan cara berpikir, tapi banyak di luar sana yang bukan mahasiswa yang
tersebut dengan cara uang. Bagaimana sih Bang akan anak muda yang tidak milenial akan tersebut? Terima kasih Bang. Iya. Langsung dijawab dari pertanyaan tadi ya, pertanyaan. Ya, siapa yang bersedia dari orang abang untuk menjawab? Baik, terima kasih buat Bang Patar dari PMKRI. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara menularkan pemikiran kritis ke kawan-kawan yang di luar sana, sulit kali, mungkin butuh waktu 20 tahun lagi. Kalau menurut pandangan saya, mungkin si Anda misalnya, kebetulan saya jurusan manajemen pendidikan, S3-nya manajemen pendidikan. Jadi kalau ditanya saya, jawaban pribadi saya itu butuh waktu 20 tahun. 20 tahun. Kenapa? Karena memang sejak SD itu kita sudah dilatih untuk manut menghafal. Kalau misalnya istilah capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran itu ada C sampai 6 ya, C1 sampai C6. Dia mengingat atau menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengkritis, lalu menciptakan. Kita masih tahap C2, menghafal, memahami. Jadi kalau misalnya kita disampaikan sama guru SD, anak-anak kita harus kritis. Udah, sampai situ aja. Kita harus kritis, tapi tidak pernah diajari kayak mana sih kritis itu, cara berpikir kritis itu gimana. Atau misalnya kita harus memilih calon dengan cara yang kritis, tapi kan nggak pernah diajarkan cara yang kritis itu gimana. Nah itu sudah menjamur. Kalau misalnya kita tiba-tiba ini misalnya merulih, kita nanti harus berpikir kritis, siapapun calon yang begini-begini, yang nggak pernah kita ngomong gini, tiba-tiba kita ngomong di warung kopi, diusir ya kita. Salah. Karena memang mereka sudah terdoktrin begitu lama daya kritis itu sudah terlalu lama terkubur, udah lama itu. Dan kalau kritis, kalau bahasa di WhatsApp ini perlu kita kritisi nih. Maunya semua mahasiswa Cipayung nyetok itulah. Kalau nggak mestinya dipelankan gitu ya. Lewat tadi barusan itu, berasa ini ngeluh juga itu kan. Nah itu contohnya. Nah misalnya jadi tadi misalnya kalau misalnya tiba-tiba kita ajak kritis, agak susah karena mereka sudah terlama didoktrin tidak kritis, sehingga kalau kita ajak kritis aneh itu, dipikir kita ayolah kita kritis, dipikir kita mau pemboikot. Kalau bahasa media sosial yang kritis dianggap komunis, begitu. Jadi kita kalau misalnya mentalnya sedikit takut, nanti kalau kritis sekali awal dianggap. Jadi kalau kita misalnya buat story WA gitu, misalnya hal-hal yang berbuah pemikiran, udah gila itu. Gitu sekarang. Yang bagus itu kalau misalnya posting ada nampak belahan sikit, belahan atas dan gitu yang di respon cepat. Kalau misalnya kau buat misalnya pemikiran Aristoteles begini, apa ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya, butuh waktu 20 tahun. Yang paling berperan di situ memang instansi pendidikan. Mulai dari SD harus dirubah itu, dari SMP, SMA sampai mahasiswa. Nah itu, tapi bukan berarti kita, jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Ya posting aja di WA-mu atau ajak kawan-kawanmu yang sekitar lah, mulai dari hal yang terkecil. Kalau tiba-tiba merubah misalnya presentasinya dari 30% mahasiswa yang kritis jadi 80%, kayaknya butuh waktu 20 tahun. Itu mungkin dari saya. Oke, buat itu ada yang nambah? Baik, menambah sedikit saja yang disampaikan Bang Bisman sudah konkret ya, bahwa doktrin itu memang sudah lama. Jadi memang untuk mengubah doktrin negatif tadi memang butuh waktu. Dari ya kita memang sebagai anak muda hari kita harus mulai dari diri sendiri. Artinya kalau dari tadi Patar bilang ya memang kita kritis, tapi ketika dikasih uang kita juga dimintakan gitu kan. Itu realistis memang kebutuhan gitu kan. Tapi kita harus mulai dari diri sendiri. Ketika kita ditawari begitu, kita harus berani menolak. Karena semua hal yang bersifat kritis, baik itu pengembangan diri atau segala macam, itu memang harus kita mulai dari hal yang terkecil, dari diri sendiri. Sama yang disampaikan Bang Mismar tadi, ya memang lembaga atau instansi pendidikan memang harus menanamkan itu dari kalau bisa dari TK. Jangan kita hanya memahami, menghafal, tapi melaksanakan nggak diajari.
Ini yang sering memang kita lupa. Kita selalu bilang, ya kita harus kritis, kita menolak, kita tidak mau menerima. Tapi di hari H ketika ditawarkan, terima. Nah, itu yang salah. Maka memang kita harus ubah dari diri sendiri, dan sosialisasi itu harus lebih masif lah. Karena seperti hari ini kita buat diskusi seperti ini aja, hanya berapa orang yang hadir kan gitu. Itulah saking apatisnya. Doktrin negatif juga sudah melekat dari dulu. Memang butuh waktu. Ya mungkin itu saudara Patar, butuh waktu lah, dan kita harus mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat keren dari pertanyaannya. Kalau menurut saya, Kota Pematang Siantar ini nggak kehilangan mahasiswa kritisnya selama masih ada Bung Moderator ini. Akan kehilangan mahasiswa kritis selama Bung Andrin Christopher Napi Tupulu ini tetap di Kota Pematang Siantar. Hafal ya nama Selama dia bertahan kuliah. Nah, cara merubah bagaimana mahasiswa itu kembali kritis, kita lihat dulu. Kadang mahasiswa Kota Pematang Siantar ini menjadi kritis ketika itu telah menyangkut sejengkal perut dan mengenakan dirinya. Kita itu kritis, tapi ketika itu kena langsung dampaknya ke kita. Siantar itu cenderung seperti itu, mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Misalnya kebijakan UKT yang memang terbebani dia atau terkena dampaknya langsung di kampusnya, dia baru kritis. Tapi selama itu tidak terkena dampaknya kepada dirinya, dia nggak akan peduli. Padahal kata Pramudia Anantatur bahwa segala yang terjadi di kolong langit itu adalah urusan bagi mereka yang berpikir. Nah, kita sebagai mahasiswa hari ini harus mulai. Itu yaitu yang pertama kalau menurut saya itu meningkatkan literasi kita. Bagaimana kita meningkatkan literasi kita? Bayangkan sekarang kampus-kampus di Kota Pematang Siantar ini mahasiswanya banyak. Ramai nggak perpustakaannya? Nggak ada gitu. Literasi kita itu nggak ada, rendah. Oke lah kita bilang digitalisasi. Berapa sering sih kawan-kawan baca berita hari ini media online? Bagaimana menginformasikannya? Terus bagaimana kita mau berpikir kritis sementara ilmu-ilmu logika kita itu nggak diasah sejak awal gitu. Jadi kita hanya sekedar, mahasiswa itu hanya sekedar datang, kuliah pulang, mau mikir setelah kuliah dapat kerja enak gitu. Tinggal kerja udah gaji. Nah itu yang harus kita mulai ubah. Yang pertama circle kita aja dulu, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, hidupkan kembali ruang-ruang diskusi kedai kopi, ngopi sana, ngopi situ, tapi pembahasannya seputar gagasan-gagasan atau seputar ya buku ini apa, bagaimana referensinya, apa tujuan dari apa isi dari buku ini gitu. Nah itu yang hari ini hilang di Kota Pematang Siantar. Komunitas-komunitas literasi sudah mulai bergeser gitu. Nah yang kedua, setelah itu barulah kita bentuk dialognya atau diskusi publiknya beranjak dari literasi yang kita baca. Itu mungkin yang pertama untuk menarik minat mahasiswa itu. Ya mungkin batasan-batasan menjadi kritis itu ada banyak. Karena mungkin tekanan-tekanan ketika dikritisi ya ancaman-ancamannya sangat besar gitu. Ya putus kuliah lah atau apalah gitu segala macam. Atau ketika dia menjadi mahasiswa itu banyak gejolak-gejolak. Tapi itu jangan sampai, itu harus sudah mulai tertanam di diri kita. Harus mulai sebagai prinsip kita, katakanlah kebenaran itu. Bagaimana pun caranya tetaplah katakan kebenaran. Karena menurut isi kepala kita itu benar, ya silahkan ungkapkan aja gitu. Itulah mulailah berani untuk berbicara apa adanya, realitanya. Kalau cerita pragmatis, realistis itu cerita-cerita semu-semu lah, cerita-cerita bisalah dipoles-poles dikit. Artinya selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada di kepala kita, mungkin saya rasa sah-sah saja. Karena setiap orang pasti punya prinsipnya masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih moderator untuk jadi tambahan. Oke, terima kasih Ketua Bill. Ya, sebenarnya sebelum lanjut untuk pertanyaan, aku kasih kisi-kisi buat teman-teman. Output dari kegiatan ini seyogianya apa yang ingin kita rekomendasikan terhadap pasangan calon? Apakah kita mampu untuk berkomitmen membuat satu rekomendasi
Nah, sebenarnya sini ada abang-abang kita senior yang ingin kita minta apa sebenarnya ingin mereka sampaikan, apakah mereka ingin menantang dari narasumber ini, apakah sebenarnya rekomendasi atau dari kita semuanya, dari pihak seluruhnya untuk membuat satu komitmen, kan kira-kira seperti itu. Karena ada Bang Abrol di sini, Bang Christian, Bang Power, abang kita Manalo yang di luar sana. Kita kepengen juga mereka yang sudah berpengalaman dan berkompetisi dalam dunia pergejolakan perpolitikan ini, apa yang harus bagaimana kita menghindari agar politik negatif atau kita tanda kutip ya politik uang itu tidak ada lagi nanti di pilkada di TPS nanti di tanggal 27 November. Itu yang harusnya kita hindari, karena kan kita sepakat tadi kan dari narasumber bahwa tak ada bayaran dari anak muda pematang siantar atau khususnya kalangan anak muda di seluruh Indonesia tak mampu harus untuk bayar, tapi anak muda harus memberikan ide dan gagasan. Jadi kita berikan kesempatan buat teman-teman atau abang-abang kita yang ingin menyampaikan sesuatu atau dan lain sebagainya. Ada abang-abang kita, kawan-kawan kita. Ya, Bang Abe, Bang Christian, ada Bang? Oke, ini dia. Terima kasih Andre dari Pintu Lawang membuat hari ini. Ya, terima kasih. Pertama, Prabowo singkat saja. Saya sinis secara politik. Ada terangkan dan sudah terbukti sebenarnya dari beberapa sumber kita, adik-adik, yang Bismar dan teman-teman, Mbak Syobik. Jadi begini, kalau saya coba memperkaya dan memprovokasi diskusi. Apa yang kita percakapkan memang biasanya tergelincir di sosok yang paling ini dari sebuah hulu kebijakan yang memang sudah kotor, berlumpur dan berlumpur. Dalam konstruksi geopolitik ini, sejatinya politik one man one vote itu distorsi bagi karakter masyarakat yang dimensa. Kita bahas ilmu sosiologi soalnya. Jadi di komunitas masyarakat Guyup dan Partukuan, tapi kan kami ngomong lewat dengan kebijaksanaan. Ya. Ketika kemudian komunitas yang Guyup, Partukuan dan komunitas yang bersifat Gemensaf tadi di-endorse dengan sistem politik one man one vote, maka dia akan memberantakkan semua kualifikasi dan kultur masyarakat. Teorinya, one man one vote itu sebenarnya demokrasi yang paling tepat dan dipilih oleh masyarakat yang konstruksi politik sosiologisnya sosial, yang memang sudah setara dan individualis dan meragam pendidikan. Di masyarakat yang Guyup, ketokohan seorang tokoh bebek bobot bagi setiap masyarakat yang memang berbeda dan niscaya itu gak boleh diratakan. Makanya biasanya turunan konkretnya secara teori demokrasi perwakilan. Tapi kan ketika demokrasi modern, semua bangsa dan negara yang berlomba mengkooptasi dan mengintervensi sistem demokrasi supaya disebut modern, dengan tergesa-gesa dan terburu-buru kita ambil. Apa akibatnya? Yang kita diskusikan tadi sangat bernas. Memang akan sulit kemudian ruang gagasan dan ide hadir pada konstruksi politik yang memang dipaku pada fondasi one man one vote. Karena Anda akan menghabiskan energi yang luar biasa untuk membekali para tokoh, para mahasiswa yang punya gagasan. Tapi kemudian di ujung hasil akhir, suara Anda sama saja dengan suara orang lain. One man one vote. Terjadilah kemudian distorsi politik yang kemudian mengkooptasi, menghitung semua kepala seperti pentul korek api. Jadi pada bersampaian mendekati mahasiswa yang akan sangat susah dan diukur persis harganya, maka para paslon akhirnya mengambil cara praksis dan pragmatis mendekati orang-orang non gagasan yang suaranya toh kurang lebih sama. One man one vote. Itu kecelakaan demokrasi kita dari sebenarnya. Nah, yang ketiga, poinnya kemudian bagi saya, topik yang sinis harus dipertahankan tetap sinis. Maksud abang, nggak usah juga merasa berkewajiban terlibat
dan menjadi bagian dari tim sukses yang keempat ini, tetaplah sinis kepada mereka berempat. Karena hanya kalian yang bisa menginterupsi semua pragmatisme dan distorsi demokrasi ini. Jadi saya berharap nggak usah peduli dengan siapa menang siapa kalah, tapi teruslah sinis dengan proses ini, karena proses yang memang dangkal dan banal ini harus ada yang dikritisi. Jadi kita biarkan kali kedua ngomong-ngomong dengan gagahnya itu. Dalam demokrasi padat modal, ya, dan politik biaya tinggi memang, mahasiswa menurut saya justru diperlukan untuk berpikir sinis dan kritis. Kalaupun ada keterlibatan dalam soal-soal pilihan, itu hak demokratis yang paling ujung. Silakan saja berbeda. Biarlah kita menjadi tempat ini terurai dan terdiskusi tempat calon, tapi tetaplah sinis dengan itu. Tetap saja sinis. Karena konstruksi demokrasi hari ini kita bicara soal bobot gagasan para paslon. Kan kita lebih bicara pada DNA, elektabilitas dan popularitas. Kalau bisanya karena bobot gagasan ide, yang menurut saya Wismar yang calon wali kota paling tepat misalnya untuk kali ini. Persoalannya kan atau nanti atau tidak. Tapi kan persoalan politik kita hari ini tidak berjalan di ruang kosong dan hampa. Pada titik tertentu kita akan berjumpa dengan soal-soal yang disebut dengan political cost dan biaya politik. Nah di titik itu sebenarnya saya berharap Mas memang nggak akan pernah berhasil direkrut oleh para paslon itu. Kalau benar direkrut secara personal itu silakan, tapi secara kelembagaan, secara mutu berpikir, ya mainkan saja, supaya paling tidak dari semua pertengkaran dan kesinisan ini kita akan mendapatkan pemenang, kalau harus menang, yang paling tidak sedikit paling bisa mengurangi kesinisan, Pak. Kan begitu. Saya nggak percaya juga bahwa siapa yang terpilih dari paslon ini akan dengan serta-merta mengubah konstruksi demokrasi ini. Mereka kan tetap butuh kesinisan ini. Kalau nomor 1, 2, 3, 4 menang, jangan kira tugas sinis ini berhenti. Justru tingkat kesinisan paling kita butuhkan ketika mereka berkuasa. Bersering diskusi begini. Jadi intinya, selamat berdiskusi, selamat untuk tidak terkooptasi dalam kepentingan politik. Adu tangan lapar bila perlu karena ide dan gagasan. Karena di masa inilah kalian berani adu tangan lapar. Kalau sudah tua seperti apa menikah dan seperti itu terpaksa nggak kompromis. Nanti polisi tua pula jadi ribut di rumah kan nggak mungkin. Jadi kemerdekaan utama itu berpikir sendiri seperti itu. Pertengkaran politik, perkara seperti ini yang nggak akan ada di ruang lain. Nggak akan ada kita ketemu suasana pertengkaran dan sinisme ini di 4 senter paslon ini. Karena mereka sudah tersandra dengan target-target praktis untuk memenangkan pertarungan. Justru di tempat-tempat merdeka seperti ini, di tempat si power diversity yang tak seberapa ini, tingkat sinisme ini harus kita akumulasi. Jadi selamat berdiskusi, selamat untuk terus sinis mengkritisi pilkada ini. Selamat berjuang. Terima kasih Bang Christian. Cocok memprovokasi. Jadi abang kita ini Rocky Gerung Cantar, Rocky Gerung Cantar. Banyak bahasa-bahasa yang dikeluarkan dan sebenarnya teman-teman juga harus bisa gaya abang ini. Itu dia. Karena waktu sudah mau habis, sebelum dari closing statement dari narasumber, aku ingin menyampaikan kembali tadi, mampukah kita, kan tadi sudah dipanti Bang Christian, kita sinis gitu, kita terima untuk dalam arti masukannya. Sebenarnya apa yang ingin kita lakukan selesai kegiatan? Apakah komandan ini hanya cuma berhenti di sini kah? Atau kita mampu untuk mengajak para pasangan calon wali kota Pematang Siantar yang akan memimpin 5 tahun ke depan kota Pematang Siantar ini, kita ajak bertemu dan menyatakan fakta integritas kita. Ya kalau aku tanggapi Bang Christian seperti itu kira-kira. Kalau kita lebih sinis ya, untuk lebih mengkritik apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan, kita kerucutkan di sini menjadi sebuah fakta integritas. Mampukah 4 pasangan calon ini menandatangani ketika mereka dari salah satu dari antara mereka untuk terpilih? Mampukah mereka untuk merealisasikan apa yang ingin kita sampaikan?
sedikit. Maksudnya gini, contoh sinisnya adalah, misalnya menarik, tiba-tiba diskusi mengatakan dari 4 calon ini, enggak ada yang inisiator. Itu kan provokasi. Iya, betul. Menarik, mereka mengeluarkan versi terbaiknya. Dan misalnya contoh, itu contoh aja. Ya sinis lah. Siap Bang. Makanya kan tadi sudah dikasih contoh, tadi untuk kasus toko seperti itu. Ya teman-teman, ada lagi yang ingin menyampaikan masukan? Oke, Paul. Nah, ini dia maju ini. Lama dari Bang Bar. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bung Antri. Perkenalkan, nama saya Paul Batara Sinaga dari mahasiswa Fakultas Hukum USI. Baik, di sini saya sampaikan, di sini bukan cuma peran anak muda atau terkhususnya mahasiswa itu bukan cuma agen perubahan, tapi yang mahasiswa itu yang harus lakukan adalah kontrol sosial. Dan di mana kontrol sosial itu, mahasiswa itu bukan cuma mengkritisi kinerjanya pemerintah ataupun pasangan calon, melainkan mahasiswa itu mengabdi, contohnya membuat majalah, lapak baca, agar teman-teman dari muda-mudi di luar yang nggak berpendidikan ataupun berpendidikan, mereka tahu, mereka melek betapa pentingnya politik itu untuk dibahas. Gitu. Jadi masukan di sini kita bukan cuma mengkritisi doang, ibaratnya cuma omdo, tapi nggak ada untuk pengabdian gitu. Salah satu mahasiswa itu merupakan tergulingnya reformasi itu karena ada pengabdian. Mereka itu sudah mengabdi. Bagaimana sih bisa menggulingkan zamannya Soeharto dulu? Nah, di sini kita mengabdi. Gimana sih anak muda itu bisa melek mereka dengan betapa pentingnya mereka itu menolak money politik. Di sini yang kita lakukan adalah membuka, contohnya lapak baca tadi. Bukan cuma semata-mata kita omong-omong, tapi kinerja kita dari mahasiswa sendiri nggak ada, jujur saja. Gitu. Jadi seperti yang Bung Antri bilang sama Bang Bismer tadi atau Bang Maruli, coba kita lihat kacamata kita sendiri kepada diri kita sendiri. Seberapa besarnyakah pengabdian kita kepada anak-anak muda? Coba mari rangkul anak-anak muda, seperti contohnya buka lapak baca, contohnya di lapangan Merdeka. Lalu ketika dibukakan lapak baca, coba panggil pasangan-pasangan calon, kemudian dudukkan mereka sama. Seberapa pentingnya mereka itu untuk mendekati anak muda. Terima kasih, itu aja masukannya. Iya, tepuk tangan buat Paul. Oke, mantap Paul. Oke, kita stop ya untuk menyampaikan sesuatu. Kan saya moderator nih kan, diberikan tor kan, berarti harus ada waktunya ini. Gimana kalau dari Bang Bisman kita tantang tanggal 28 di hari Sumpah Pemuda nanti untuk mendatangkan 20 mahasiswa di titik kita untuk berkumpul, kita undang nanti para pasangan calon. Begitu juga dengan Ketua Maruli, kita datangkan dari PMKN, begitu juga dari YM kita datangkan, begitu juga dengan abang ini, per orang semua ini kita datangkan 10 orang anak muda. Kita buat sekat-sekat tembok di setiap kecamatan untuk menolak namanya money politik. Sepakat kita? Sepakat kita? Kan aku berdemokrasi nih kan. Kan ada judul demokrasi. Sepakat kita untuk di situ? Gimana kita buat video untuk membuat satu statement mengundang pasangan calon dalam tanggal 28 tepatnya dari Sumpah Pemuda. Kita datangkan mereka, apakah mereka mampu untuk datang dan menandatangani dari kalangan anak muda, menyampaikan dan memberikan tanda tangannya sebagai fakta integritas sebagai pemimpin nanti siapa yang akan terpilih. Gimana kawan-kawan? Dari narasumber, apa tanggapannya dari tantangan saya, dari tantangan moderator? Apakah dari Bang Bismar bersedia atau bagaimana? Kalau untuk tantangan itu, ya aku juga masih tantangan juga. Saya pribadi siap menjadi pemantik mungkin atau penanya kepada calon wali kota keseluruhan dari bidang pendidikan. Siap tanpa dibayar, aku nggak pikir dibayar. Karena Bang Pak udah pikir bayar itu. Yang kedua, kalau untuk mendatangkan orang ke sini nggak janji. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, untuk dalam konteks tema ini susah kali ngajak orang datang ke sini. Cuma justru aku menantang
panitia untuk mendatangkan, atau kita semua sepakat, saya akan buat statement, jangan pilih calon wali kota yang tidak berani datang berdebat dengan mahasiswa atau pemantik. Oke. Nah itu ya. Nah itu statement dari, jangan mau pilih wali kota atau calon wali kota yang tidak mau berdebat atau adu argumen dengan mahasiswa atau pemantik yang disediakan sama panitia. Itu mungkin statement dari saya, karena dengan berdebat kita tahu isi kepala para calon wali kota itu mungkin dari saya. Ya, cocok juga ketua. Oke, lanjut ketua. Gimana ketua? Bersedia memberikan tantangan atau seperti Bang Yunus juga memberikan tantangan kepada panitia? Sekalian kesimpulan ya ketua. Oke baik, bicara tantangan ya, kalau mendatangkan mahasiswa 20 orang kita sanggup. Oke, dulu. Kita- Tantangan ketua. Tapi yang saya mau pertanyakan kan sama seperti Bang Bisma, mampu nggak paslon ini ke tempatnya hadir? Ya kan? Jangan nanti kita nggak mampu menghadirkan contoh 50 orang, tapi yang mau kita kritisi atau kita tanyain nggak ada. Itu kalau dari saya, kita sanggupi menghadirkan mahasiswa itu, tapi juga harus paslon juga harus sanggup hadir di tempat ini. Saya kembalikan. Oke, terima kasih ketua. Lanjut ketua Bil. Baik, tadi saya menunggu kata-kata mestaku dari Bang Christian, ciri khasnya kan semesta mendukung, di mana hari ini saya berjumpa dengan senior-senior. Saya menunggu itu tadi, cuman nggak keluar-keluar. Baik, kalau terkait tantangan mungkin membawa rekan-rekan ya itu bisa lah kita akomodir beberapa kelompok muda. Nah yang menjadi masalahnya tetap poin pertama itu saya pesimis bahwa calon itu mau hadir kepada diskusi-diskusi seperti ini, apalagi tanya jawab secara langsung. Karena saya melihat secara kompatibel gitu, bahwasannya calon-calon ini untuk berretorika, untuk berlogika saya sudah banyak yang payah gitu. Bahkan ada yang calon yang jalan aja susah gitu. Ya, kita jujur saja gitu. Kita bukan pesimis. Ada calon juga yang ada kerjanya senyum aja. Apa-apa pakai teks, apa-apa pakai teks gitu. Nah, kita melihat mungkin saya nggak usah tanya jawab, serap aspirasi kaum muda. Dia cukup mendengar dan di ujung dia cuma ngomong, baik akan kita kerjakan semua rekomendasi. Saya menunggu itu saja. Itu pun mungkin berat. Itu tantangan mungkin. Tidak usah tanya jawab, tapi serap aspirasi kaum muda ini. Itu saja mungkin dari saya, moderator. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, sebelum kita foto bersama, tawaran saya buat panitia untuk ngangkat statement. Kita undang para pasangan calon untuk hari pertama ini melalui media. Mampukah pasangan calon hadir bersama kalangan anak muda? Tapi topiknya berapa harga suara anak muda syarat? Mampukah? Jadi kita lakukan undangan itu melalui statement kita bersama-sama, kita foto bersama. Nah, semua di sini buat teman-teman nggak usah ragu, jangan takut diintimidasi dan segala hal, nggak usah takut. Kita berikan statement, mampukah pasangan calon untuk hadir bersama kalangan anak muda? Itu tawaran dari saya untuk panitia membuat statement ke media. Jadi untuk itu teman-teman, untuk mengakhiri diskusi publik, kita akan berjumpa di sesi-sesi berikutnya. Dan bolehlah teman-teman untuk masuk di grup WhatsApp nanti ya. Kita bentuk grup WhatsApp. Nanti kita undang, harapannya juga seperti tadi, kita buat tembok-tembok dari 8 kecamatan ini untuk menolak namanya money politik. Untuk mengakhiri, saya Aden Nabi Tepulu sebagai moderator undur diri di acara diskusi publik. Terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan serta bapak-bapak kita senior. Selamat sore, merdeka! Merdeka! Oke, kita masuk foto sesi bersama. Yuk.